Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya, seorang pelaut. Selamat datang kembali di channel pelaut kita. Memang saya belum pernah, bahkan mungkin tidak akan pernah menampilkan identitas atribut fisik seperti seorang pelaut. Namun paling tidak saya punya pengetahuan sedikit tentang pelayaran, sebuah pengetahuan tentang pelayaran. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengulas, membahas, mengutarakan, kalau boleh, mengenai sikap atau perilaku atau sebuah keputusan apa yang harus diambil oleh seorang perwira officer di atas kapal terhadap kadet. Sekali lagi, terhadap kadet, seseorang yang ada di atas kapal, yang statusnya dia belajar nyata, praktek nyata. Seseorang yang belajar namun tidak memiliki tanggung jawab karena dia statusnya belajar. Oke, saya cerita saja. Ini cerita. Pada satu kesempatan, saya baru on board, naik di sebuah kapal. Oke, jenisnya di mana saya nggak bisa saya sebutkan. Dan ini real, nyata sekali. Kaget, bingung, ada pada perasaan saya ketika pertama kali naik anjungan perwira jaga. Jadi perwira jaga. Di situ saya ditemani oleh 2 orang kadet dari merah putih lah, dan 2 lagi dari Cina. Jadi total 4, 1 jurumudi. It's okay, pertama tak ada problem. Good night sir, welcome to my ship. Nyapa. Oke, nggak ada yang salah di situ, nggak ada kondisi yang sanile. Oke lah, normal. Si jurumudi pun si oke. Selamat malam, selamat datang, jaga first duty. Oke, ramah, semua ramah. Apa yang aku lakukan saat itu,
Oke, cek sana, cek sini, kondisi anjungan, peralatan anjungan, navigasi, bahaya tubrukan, bla 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 bla, macam-macam is clear, no problem. Namun ada satu kondisi yang aku sangat heran. Apa itu? Apa itu, bro? 4 orang kadet tersebut mematung. 2 orang duduk, maaf, bukan duduk, berdiri di wing bridge. Yang 2 lagi juga di wing bridge. Saya tanya, siapa suruh kau kadet duduk di berdiri standby di situ? Dulu yang Anda ganti, saya disuruh standby di sini. Dengan sedikit ketakutan tentunya bicara sama saya. Oke, so aku tanya, apa tugasmu di situ? Apa manfaatmu di situ? Saya tanya balik. I don't know, sir. I don't know. Jawab kadet dari Cina. Saya juga tidak tahu kenapa saya harus suruh berdiri di sini. Jawab kadet dari Indonesia. Aku diam. Aku ambil sebatang rokok, aku bakar. I don't care. Berpikir, apa keputusan dasarnya si kadet itu suruh berdiri di situ tanpa memberitahu apa tugasnya? I don't care lah. Apa yang aku putuskan? 4 orang kadet tersebut aku suruh masuk ke dalam bridge anjungan. Tak tanya satu-satu. You smoking? Gak dijawab sama kadet Chinese. Saya bentak kadet Indonesia. Hei dek, kamu ngerokok kah? Malu-malu si kadet bilang, iya saya ngerokok. Kutanya, kau punya rokok? Ada. Ambil. Suruh kadet itu ambil rokok. Merokok sepuasnya. Mereka bingung. Udah habis pikir kali, dapat officer yang gila mungkin. Mang gua pikirin. Habis ngerokok, kadet itu aku tanya lagi, kamu tegang dek, kamu takut dek? Iya katanya. Setelah kamu rokok, apa perasaanmu? Ya tahu, ada sedikit lega, agak sedikit senang hati. Oke. Aku tanya kadet itu, tak suruh nunjukin di anjungan itu kronometer itu yang mana. Tawa aku, gak ngerti. Bertanya lagi, udah berapa lama kamu belajar di kapal ini? 6 bulan. Katanya malu-malu. Oke.
6 bulan, bro. Sudah di Anjungan lebih dari 3 bulan, bro. Nggak ngerti itu kronometer. Setengah heran, setengah sedih. Aku berpikir, mau tak bawa kemana ini calon pelaut ini. Tak buang ke laut pun ya mati. Isi kepalanya ndak ada, bro. Takut, stres, nggak bisa berpikir. Aku coba fisiknya, mas bro. Aku suruh pijitin. Deh, tolong. Aku capek kemarin berangkat naik pesawat. Punggungku sakit. Kau pijitin lah pelan-pelan. Malu-malu, tapi mau. Malu-malu tapi takut sih kakek. Aku merasakan getaran tangannya gemetar. Tapi itu hanya tes saja. Ternyata mas bro, setelah tak teliti tangannya di kamar peta mas bro, penuh luka. Saya tanya, kenapa luka kamu? Tiap hari suruh push up di wing bridge kalau siang hari. Nggak tahu. Oke lah. Oke, no problem. Oke. Ya sudah. Kau masih punya waktu 6 bulan di sini. Akan puisi otakmu, akan puisi jiwamu sebagai seorang pelaut yang handal. Tak suruh berjanji. Aku tanya, kakek. Sedikit emosi. Kau mau pintar tapi capek, atau mau bodoh, tolol, stupid, idiot tapi enak, nyaman? Dua opsi. Aku ajukan 4 orang kades saja. Tentunya beda bahasa dong. Nah, mereka menjawab, oke, aku siap capek, tapi aku harus pinter. Janji. Jurumudi saksi. Aku masih ingat, Jurumudi. Mulai detik itu, saat itu, otaknya kaget aku isi dengan pengertian, pelajaran teori, mulai dari benda-benda yang ada di Anjungan. Apa itu gyro kompas, apa itu terkompas, apa itu radar, apa itu satnav, apa itu GPS, apa itu klinometer, apa itu kronometer, apa itu radar indikator, apa itu RPM indikator. Nah, yang mudah-mudah yang ada di depan mata, yang ada di bridge itu. Termometer itu kan sederhana, Pak Bro. 6 bulan nggak ngerti itu termometer. Yang banget mau dibawa kemana pelaut Indonesia? Kalau kita sebagai officer nggak ngerti cara mendidik kakek. Aku teringat dulu waktu kakek, Mas Bro, betapa hebatnya officer yang mendidik aku. Betapa berani dan bertanggung jawabnya beliau. Sampai detik ini masih kuingat namanya, Mas Bro, yang membentuk aku jadi seorang pelaut.
kadet baru 1 bulan suruh bawa kapal masuk Singapura Strait. Kencing-kencing kau, ditinggal lagi. Hanya aku kadet dan jurumudi. Passing Singapura Strait sampai Malaka Strait 8 jam. Sontolo. Tapi nggak apa-apa Mas Bro. Ternyata hikmahnya luar biasa Mas Bro. Aku hanya cuma dibilangin, Dad, kamu itu belajar praktek, Dad, tidak teori, Dad. Kamu harus jadi seorang officer, Dad. Nyata, real. Aku cium tangannya Mas Bro. Aku cium tangannya betul waktu beliau. Begitu besar tanggung jawab beliau mendidik adiknya. Oke, itu ini sekedar background masa laluku, tapi yang bekas Bro. Aku berjanji Mas Bro, suatu saat aku jadi officer dan aku punya kadet sama Mas Bro, akan aku perlakuan sama persis. Oke, kita lanjutkan. Jadi kadet itu adalah penerus. Kita nggak mungkin belajar terus Mas Bro, mati lama mau kita ini. Siapa penerus kita? Kadet. Dan kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab apapun untuk mencerdaskan mereka Mas Bro. Jangan pandang bulu. Aku pernah dapat kaget dari India Mas Bro, Malaysia juga pernah, Cina, Eropa. Nah Mas Bro, sama Mas Bro, aku perlakuan sama mereka. Dan apa, mereka pun juga sama sikapnya seperti aku dulu sama officerku yang mendidik aku dulu Mas Bro. Aku kasih kebebasan Mas Bro, jiwanya bebas, tapi tetap sopan, bertanggung jawab Mas Bro. Jangan mentang-mentang kita officer terus memanfaatkan mereka. No, bukan rumusku Mas Bro. Oke, kita lanjutkan. Saya tanya kepada kadet, apa yang ingin ia pelajari, apa yang dia ingin tahu. Aku bilang, kau beruntung, kau bisa join praktek PKL di kapal yang standarnya foreign, yang equipmentnya, bukunya, segala peralatannya sudah oke lah, standar foreign. Aku bisa kasih kau satu pengajaran, satu pengetahuan, biarpun oke lah, tidak banyak lah, tidak komplit lah, menyadari yang namanya manusia pasti ada batasnya. Tapi aku bertanggung jawab atas apa yang aku sampaikan ke kamu. Mereka diam. Ada yang tidak bisa berkata apa-apa. Oke, kita mulai. Empat orang. Aku bagi tugas. 2 orang aku suruh mengecek nomor peta. Oke. 2 orang belajar
menjang KPK, menentukan posisi kapal. Itu sederhana Mas Bro. Dan mereka sama sekali nggak ngerti. 6 bulan Mas Bro, nggak ngerti sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan kasih tahu ini peta apa jenisnya, isinya apa. Ya, pada suatu hari nakoda naik ke bridge. Dia bilang, intinya memohon supaya adik diajari dengan benar, karena dia bilang officer sebelummu tidak pernah ngajari. Oke, aku bilang siap Cap, semampuku, sebisaku. Mungkin kadet yang dari Cina itu speak lah sama nakoda, karena nakoda pada waktu itu dari Cina mata sipit. Nah, speak tentang aku. Oke, no problem. Waktu berjalan, tiap hari nambah pengetahuan dikit-dikit. Ada satu hal yang aku suka dari mereka. Kalau ini mereka berempat rebutan mau bikinin kopi untuk aku. Kalau aku naik anjungan ada 2 cangkir, kadang 3. Spesial katanya bagus. Rebutan mau bikinin kopi Nescafe. Oke lah, no problem lah. Nah itu apa maksudnya, yang jelas aku dibikinin kopi biar enggak apa gitu. Emang hobiku minum kopi sambil ngerokok. Pada suatu hari kadet 4-4-nya tak suruh ngomandoin kapal. Mampus lu Der, berani apa tidak Der? 4 orang, 1 jam Yukoman. Jurumudi wajib mengikuti instruksi kadet. Awalnya Jurumudi protes. Setelah aku kasih pengertian bla 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 bla, oke lah. Karena aku meninggalkan anjungan, tapi aku tetap pantau dari lantai 2 kan masih bisa kuliah. Kapten tahu dan gemetar juga, nyari aku kemana-mana, ketemu ketawa juga akhirnya, karena tahu kapasitasku. Nah ini sekedar cerita. Ternyata saudara-saudara Mas Bro, Masya Allah, aman Mas Bro, is okay Mas Bro. Kapten menyalami aku, thank you, kamu jadi seorang guru, kamu jadi seorang instruktur, Anda seorang the good officer. I don't care. Aku nak mabuk pujian Mas Bro. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai seorang pelaut yang membina, mendidik, melatih mental, knowledge,
nantinya jadi seorang officer, seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin harus berani, harus cepat mengambil sebuah keputusan. Itu seorang pemimpin. Tentunya dengan satu pertimbangan yang rasional dan mantap. Ya, aku kadang prihatin melihat saat inilah, Mas Bro. Prihatin. Oke, aku sekedar cerita sedikit lah. Terakhir aku join di sebuah kapal. Oke, sebuah kapal. Oke, aku naik. Oke, aku perkirakan semuanya is oke lah. Oke, seperti biasa lah. Cek sana, cek sini, cek sana, cek sini. Sesuai dengan inventaris. Bla 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 bla. Ada satu peralatan perlengkapan kapal yang enggak ada dan itu penting. Apa itu? Balik ladder. Aku tanya langsung pada nahkoda. Tanya ada. Oke, aku minta tolong tunjukin tempatnya. Aku sudah uber-uber di segala sudut kapal, nggak ketemu itu pilot ladder.